Ohayo Mina, konnichiwa. Di video ini kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Dan buat yang baru hadir di channel ini, saya saranin buat kalian cek video gua yang lain di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi buat kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya kalian ngedapetin notif video baru dari channel ini. Dan gak usah lama-lama, kita gas langsung ke videonya. Dan di sini Ranze masih terlihat sibuk, setelah penyusup itu pergi, lalu Seiichi berjalan menuju tempat ayahnya, tapi Seiichi merasa aneh karena Rutia terus mengikutinya. Seiichi bertanya kepada Rutia, kenapa terus mengikutinya, dan Rutia menjawab karena saat ini nyawanya terancam, makanya lebih baik berada di sisi orang kuat seperti Seiichi. Mengabaikan hal itu Seiichi melanjutkan ke tempat ayahnya, dan di sana terlihat orang tua Seiichi, lalu dua monster gorila. Lalu Makoto mengatakan kepada Seiichi bagaimana kabarmu, dan Seiichi menjawab kalau dia baik-baik saja. Lalu Makoto kembali bertanya kabar Saria dan para melon lainnya, tapi setelah mendengar ini, orang tua Saria bertanya kepada Seiichi, apakah kau mengenal Saria putri kami? Seiichi terkejut mendengar kata putri, bukannya terkejut karena mereka Kaiser Kong, tapi Seiichi lebih terkejut mendengar mereka orang tua Saria. Lalu mereka memperkenalkan diri mereka, ayah Saria bernama Adramarek, dan ibu Saria bernama Suni. Sedangkan Rutia juga terkejut, melihat orang tua Saria bisa berbicara, monster yang bisa berbicara adalah hal langka di sini. Meski merasa terlambat, tapi karena mereka adalah orang tua Saria, Seiichi memperkenalkan dirinya, aku adalah Seiichi yang bersama dengan Saria. Lalu Adramarek menjawab, apakah kalian sudah punya anak? Kau harus bertindak cepat sebagai laki-laki. Dan seperti biasa Seiichi hanya bisa memasang wajah konyolnya, sambil bicara kalau orang tua dan anak nggak ada bedanya. Karena melihat Seiichi yang hanya diam, orang tua Saria mengatakan apakah ada masalah, karena Saria adalah seorang gorila. Tapi di sini Seiichi ngejawab kalau itu bukan masalah, karena sekarang Saria punya tubuh manusia, dan meskipun Saria masih menjadi gorila Seiichi juga masih tetap cinta. Orang tua Seiichi bingung dan berkata, apakah bisa berubah menjadi manusia? Dan Seiichi menjelaskan tentang keberadaan buah evolusi. Dan Seiichi memunculkan dua buah evolusi dari item box-nya, karena Seiichi menanamnya dari smartphone-nya. Tunggu bentar bro, gua belum bilang soal smartphone Seiichi biar gua jelasin dulu. Sewaktu di perjalanan menuju Akademi Sihir Barbador, Seiichi melihat halaman luas di pemandangan dari dalam kereta. Nah di situ Seiichi berpikir untuk mengolah pertanian, dan berpikir untuk menciptakan pertanian di dunia itu suatu hari nanti, dan saat itulah smartphone muncul dari tangan Seiichi, atas pemikiran dari sihir penciptaan. Nah tepat setelah itu, di smartphone Seiichi terdapat sihir virtualnya, jadi Seiichi menanam biji buah evolusinya di sana, ya udah kita kembali ke alurnya. Jadi karena Seiichi udah menanamnya, tapi Seiichi udah nggak bisa makan buah evolusi itu lagi, jadi Seiichi harus memilih orang yang akan dia beri buah itu. Dan Rutia juga minta satu buah evolusi itu, meski Seiichi khawatir yang akan terjadi, kalau sampai seorang putri Raja Iblis sampai memakan buah evolusi. Tapi di sini untungnya orang tua Saria berekspresi buruk, mengenai rasa buah evolusi, jadi Rutia yang ngeliat mereka nggak jadi memakan buah evolusi. Dan orang tua Saria bertanya kepada Seiichi, kapan mereka menjadi manusia, sedangkan mereka sudah memakan buah evolusinya. Dan Seiichi ngejawab, kalau mereka harus ngalahin monster yang lebih kuat dari mereka terlebih dulu, untuk memicu efek evolusinya. Tapi nggak lama tuh, skill tune sinkronisasi Seiichi aktif, dan menyingkronkan lingkungan sekitar, menjadi mirip dengan kehidupan evolusi Seiichi. Kedua orang tua Saria pun bersinar, dan yang terlihat setelah sinar itu hilang, sebuah melon kembar berambut merah dan buah terong yang nggak dibungkus apapun. Karena senang orang tua Saria berlarian ke sana kemari, dan Seiichi mengejar mereka untuk memberikan pembungkus buahnya, sorry maksud gua memberi pakaian. Ya gua gampar mulut lu. Seiichi menyuruh mereka memakai pakaiannya, dan kemudian ibu Saria yaitu Suni, berpose dengan posisi jari menunjuk di dekat bibir, dan tangan satunya di pinggul, lalu berkata apakah ada yang terlihat aneh. Sudah pasti di sini Seiichi dan Makoto ngeluarin darah di hidung mereka,
dan udah pasti juga kalau mereka berdua kena pukul kepalanya, sama ibu Seichi. Lalu Elemina kisah Wimbek menghampiri Seichi, dan bertanya apakah kau Seichi, dan Seichi ngejawab kalau itu benar, apakah ada masalah denganku. Elemina berkata hanya ingin mengucapkan terima kasih, telah banyak membantu Ranze dari masalah saat dia tidak ada. Seichi meminta Elemina untuk mengangkat kembali kepalanya, dan mengajukan pertanyaan kepada Elemina, karena Seichi penasaran alasannya menjadi petualang, padahal dia adalah istri seorang raja. Elemina ngejawab kalau itu adalah alasan yang simpel, karena dia sangat suka berpetualang dan bersyukur, karena Ranze masih mengizinkannya menjadi petualang setelah mereka menikah. Elemina juga mengatakan dengan statusnya menjadi petualang, dia juga bisa mengumpulkan informasi dari luar Winbek, untuk kepentingan politik Ranze dan semacamnya. Seichi mengerti maksud dari Elemina, yang melindungi kerajaan Winbek dari balik bayang-bayang. Dan Elemina juga mengatakan, kalau baru-baru ini mendengar pergerakan dari agama Dewa Iblis, mereka adalah kelompok yang telah menyerang Akademi dan Winbek dalam kasus ini. Seichi langsung menunjukkan wajah serius, dan meminta Elemina, untuk melanjutkan ceritanya. Pertama-tama Elemina menanyakan apakah kau tahu sesuatu tentang dewa, dan Seichi menjawab mengetahui sesuatu tentang Dewa Naga Hitam. Lalu Elemina kembali bertanya apakah kau tahu kalau dunia ini ditinggalkan oleh para dewa. Dan Seichi ngejawab, kalau dia tahu pernah ada bentrok antara Dewa Pilar dan dewa lain, lalu Dewa Pilar disegel di dunia ini, dan sesuatu yang muncul setelahnya adalah buah evolusi. Dan Elemina ngejawab memang semua itu benar, dan dewa yang dipuja oleh agama Dewa Iblis ini, kemungkinan adalah Dewa Pilar. Seichi merespon sedikit terkejut, dan bertanya kenapa mereka menyembah Dewa Pilar, dan apa hubungannya dengan semua yang telah terjadi. Elemina ngejawab kalau tujuan para Dewa Iblis ini, untuk membangkitkan kembali dewa yang mereka sembah, dengan kata lain mereka ingin membangkitkan Dewa Pilar kembali. Singkatnya pembicaraan mereka meringkus masalah pembangkitannya, karena hal yang mereka gunakan, adalah dengan cara mengumpulkan semua energi emosi negatif dari dunia ini. Lalu kemudian Ranze datang, dan mengatakan penjelasan karena nggak bisa nangkep penyusup itu, dan nggak bisa dapat informasi dari mereka. Seichi mengerti ucapan Ranze, tapi Seichi harus segera kembali ke akademi, karena mengingat keselamatan Saria dan Melon lainnya, serta tugas yang diberi oleh Barna. Tapi saat Seichi mau pergi, Rutia mengatakan kepada Seichi, kalau dia ingin Seichi untuk membawanya. Tapi kemudian Leia dan Zuroa datang, Leia mengatakan kepada Rutia, kalau dia tidak bisa ikut dengan Seichi, dan Rutia ngejawab nggak apa-apa karena Seichi itu kuat. Lalu Zuroa mengatakan kalau memang benar Seichi dapat mengangkat kutukan, tapi bukan berarti dia itu kuat, dan datang lagi seorang iblis yang bernama Zero, yang setuju dengan pendapat Zuroa. Memang ada iblis yang belum ngucapin apapun, dan itu adalah Lucius. Seichi menatap wajah Lucius, seolah-olah Lucius mengatakan kalau ini hal menarik. Lalu Rutia mengatakan, jika Seichi menang dari Leia, Zuroa, dan Zero, maka mereka harus ngebiarin Rutia ikut Seichi, dan Seichi hanya bisa pasang ekspresi aneh, mendengar pertarungan lagi dan lagi. Dan ketiga iblis itu terlihat marah, setelah mendengar kata-kata Rutia, dan Seichi bingung kenapa mereka marah kepada Seichi, dan gua ngejawab, ya jelas saja mereka marah, elu kan mau ngambil loli mereka. Sementara Seichi masih kebingungan, Ranze mengatakan agar memakai ruangan latihannya, dan Seichi mengatakan, bahkan sudah disiapkan arena, sungguh malang sekali nasibku. Dan mereka sudah tiba di arena latihan, dengan semua penonton, termasuk orang tua Saria dan Seichi. Seichi berpikiran meski ini pertarungan tiruan, kenapa mata mereka terlihat seperti ingin membunuhnya. Dan Ranze mengumumkan aturan, apa saja boleh dilakukan asal jangan membunuh lawannya, kata Zuroa yang membuang air liurnya. Lalu Seichi mengatakan kepada Ranze kalau barusan dia meludah, tapi Ranze berkata kalau itu hanya imajinasimu saja. Kemudian Leia bertanya kepada Ranze, apakah artinya aturan itu kami boleh melakukan apapun, asal lawan kami nggak mati, dan Ranze ngejawab iya. Dan Seichi mati kaku ngeliat ekspresi mereka, dan bergumam kalau dirinya nggak diuntungkan di sini. Lalu Seichi bertanya, Ranze-san, apakah kau membiarkan mereka membunuhku? Lalu Ranze ngejawab kau pasti bisa melalui ini. Lalu Seichi kembali berkata, kau pikir aku ini apa? Dan Ranze memulai pertandingannya. Woi ngawur kau kata Seichi. Zuroa langsung melemparkan energi kegelapan menuju Seichi,
dan tubuh Seichi Tu ngerespon serangannya karena itu murni kegelapan dan bukan sihir. Lalu Zero tiba-tiba di depan Seichi, bersiap memukulnya dan mengatakan, kalau akan membunuh Seichi sebelum kegelapan Zuroa menyentuhnya. Tapi Seichi berhasil menahan dengan tinjunya, lalu mencekram tangan Zero, dan Leia menambak api Phoenix yang bersinar emas ke arah Seichi, dan lagi-lagi tubuh Seichi nggak merespon. Api Phoenix Leia itu meledak, tapi mengenai Zero. Ini tuh karena Seichi mencekram Zero dan posisinya di belakang Zero, jadi Seichi aman, dan hasil dari gelombang kejut serangan Leia, ngebuat Seichi bisa ngelepasin tangannya dari Zero. Lalu Zero dan Leia bertengkar konyol di dalam arena, dan di sisi Seichi menghadapi kegelapan Zuroa yang sudah dekat, Seichi berpikiran singkat untuk memukulnya. Dan kegelapan itu hilang, Zuroa terkejut dan Seichi benar-benar merasa tegang, lalu Seichi melihat ke arah Lucius, yang sedang tertawa terbahak-bahak. Karena seharusnya kegelapan itu adalah suatu hal yang unik, tapi Seichi menghilangkannya, hanya menggunakan tinju konyolnya belaka. Dan Zero langsung ngelemparin bola pemusnah, dan bola ini tuh tembus pandan, lalu Seichi mencoba memukulnya lagi, dan benar saja bola itu juga menghilang. Zuroa, Zero, dan Leia kaget, dan merasa heran, dan bergumam monster apa sebenarnya, yang sedang mereka lawan saat ini, mereka pun mulai mengakui kehebatan Seichi, dan mencari kelahannya. Ya coba aja lu cari bro, kali aja nemu, soalnya sejauh ini gua baca dia di nerf cuma beberapa menit doang. Kemudian muncul iblis wanita bernama Onesan, mengeluarkan serangan nggak terlihat kepada Seichi secara spontan. Seichi mengeluarkan pedang hitam dan pedang putihnya. Dan sarung pedang Seichi membelah ruang dimensi, Seichi merasa terkejut dan heran ngeliat ada dimensi kosong di depannya, tapi yang lebih terkejut adalah iblis Onesan, karena harusnya serangan dimensinya nggak bisa dilihat, tapi Seichi tiba-tiba bisa menghilangkannya. Dan dia ini saya nggak bisa ngegambarin apapun, dan ketika para iblis serius menyerang, dan Seichi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan pergerakan para iblis itu terdiam seperti patung, dan ceritanya bersambung. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。